Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu dalam One Way Ministry. Dalam pelayanan pagi hari ini kita belajar firman Tuhan, yaitu Tuhan mengajarkan kita tentang beribadah ya. Ayat firman Tuhan mengatakan bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu perlu untuk kehidupan kita sekarang dan yang akan datang ya, yang penuh harapan. Kemudian ibadah yang sejati itu yang seperti apa yang Tuhan mau, yaitu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Bapa. Di sesi seri khotbah Cinta Tuhan Yesus itu seri keberapa saya lupa ya, tentang mempersembahkan tubuh itu, kalau nggak seri 5 seri berapa ya, coba dilihat aja nanti di YouTube. Tetapi saya akan membahas sekilas, yaitu tentang ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Tuhan itu kepinginnya kita memiliki ibadah yang sejati lah, makanya ibadah itu adalah suatu kumpulan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus ya toh, untuk kemuliaan nama Bapa. Dan dalam ibadah itu terjadi penyembahan secara roh yang menyala-nyala. Nah, itu yang harus terjadi dalam satu ibadah. Kenapa roh yang menyala-nyala? Karena itulah yang membuat kita semakin cinta dan otomatis nanti bisa menjadi pelaku firman. Tanpa pelayanan Roh Kudus, kita nggak akan bisa menjadi pelaku firman, karena firman itu adalah kebenaran dan kita bisa berjalan kebenaran. Itu Tuhan Yesus katakan, aku naik ke surga tapi kamu tak beli roh penolong yang menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Jikalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup ini, kita pasti hidup di dalam daging. Sudah itu dua itu tok. Makanya lek kamu diperbudak oleh kedagingan, pasti kamu mati rohmu. Tetapi kalau kamu hidup rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan, hidup di dalam Roh Kudus, pasti dagingmu telah mati dan disalibkan. Itu ya, ibadah itu penting saudara. Jangan tinggalkan ibadah. Ibadah itu perkumpulan orang-orang yang percaya Yesus, yaitu tubuh-tubuh Kristus yang menjadi satu untuk kemuliaan nama Bapa. Jangan tangan berjalan sendiri, kaki berjalan sendiri, tubuh berjalan sendiri, pecah-pecah, tidak mau bersatu untuk kemuliaan Tuhan, ya nggak bisa untuk menegakkan kepala. Karena tubuh ini kalau sudah bersatu kan nyonggo kepala untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita dibeda-bedakan melalui denominasi gereja ya, banyak. Tapi nggak apa-apa, itu karena memang sudah talenta kita masing-masing, tiap pribadi lepas pribadi. Dan itu yang ngerti Tuhan ya, tanggung jawabnya orang-orang percaya Tuhan itu kan pribadi, bukan golongan. Golonganmu itu nanti nggak menyelamatkan, denominasi gereja kamu itu nanti nggak menyelamatkan kamu masuk surga ya toh. Katanya orang-orang, gua ini gerejaku paling bener, itu kan menurut mereka masing-masing, tapi menurut Tuhan belum tentu gitu loh. Makanya yang kalau kita mau hidup bener ya harus berjalan dalam firman saja gitu. Kalau denominasi gereja macam-macam ya sudah kita terima, nggak apa-apa, terserah gitu kan. Yang penting kita ditempatkan Tuhan di mana ya kita layani gitu ya. Kita layani, kita dimanapun Tuhan tempatkan kita ya kita maulah melayani ya, karena hidup kita itu memang menjadi berkat bagi orang banyak, bukan diberkati ya. Kalau orang yang mau menjadi berkat itu ya lebih baik menjadi berkat, karena kata Tuhan lebih berkat memberi daripada menerima ya. Jangan minta-minta saudara. Ayo saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menunjukkan berkatnya kepada kita, usaha kita, kerjaan kita. Malu-maluin kalau kita minta-minta sebagai orang percaya Tuhan Yesus itu ya. Malu-maluin, bener malu-maluin. Karena Tuhan kayaknya gak sanggup menolong begitu loh. Ayo, bukan kesombongan saudara. Miliki kerendahan hati supaya minta sama Tuhan gitu loh. Mintanya sama Tuhan gitu loh. Nanti biar Tuhan sendiri yang utus. Siapa yang memang benar-benar dengan tulus, yang memberinya itu tidak perlu diketahui. Nah itu, kalau memberi itu kita memberi sesama itu tangan kanan memberi, tangan kiri gak boleh tahu ya.
supaya orang itu nggak perlu tahu siapa yang memberi, ya Tuhan yang memberi gitu loh. Kita ajarkan mereka ini berkat dari Tuhan, bukan dari kita. Jadi supaya gak sombong gitu loh. Tuhan yang berkati tapi kita pakai namai diri kita supaya diagung-agungkan orang, karena Tuhan ini ditutupi, padahal berkat itu dari Tuhan gitu loh. Ayo kita ceritakan dengan benar aja. Ini berkat ada Pak buat Bapak dari Tuhan, bukan dari kita. Ya, itu semua pemberian Tuhan, saudara. Nafas hidup barang ini kan lek ora diberi Tuhan, apa kita bisa kerja terus menghasilkan uang? Nggak bisa toh. Nah itu, makanya jangan sombong kita itu. Ayo lebih berkat memberi. Nanemo, memberi itu menanam, saudara. Kalau kita minta-minta itu nggak nandur namanya. Kita nanti tidak akan menuai dalam hidup kita, rugi hidup kita malah. Oke, ayo kita ibadah ya yang sejati di hadapan Tuhan, yaitu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus kepada Tuhan. Jadi di dalam ibadah itu harus ada penyerahan diri dulu, saudara. Tubuhmu ini harus kamu persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Lah kalau bisa hidup itu kamu harus percaya Tuhan Yesus dulu. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup, maka kita akan bisa hidup dan kita akan dikuduskan melalui, setelah kita percaya Tuhan Yesus, dituntun berjalan dalam kebenaran, karena Yesus itu kebenaran dan hidup toh. Jadi kita dituntun dalam kebenarannya sekarang melalui pertolongannya Roh Kudus. Jadi kita itu ibadahnya sesuai dengan firman Tuhan, yaitu apa? Roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan. Ya, bukan kedagingan kita yang menyala-nyala. Ya. Kerendahan hati kalau tidak ada berarti itu kedagingan yang menyala-nyala, ya. Minta diperhatikan, minta dihargai pelayanannya. Wah, aku gak diperhatikan, aku kok ngene, aku dadi jemaat atau ora tahu disopo barang. Itu semua kedagingan, saudara. Nggak benar hidup seperti itu. Jadi jemaat ya berdoa aja sesuai talenta kita. Jadi jemaat ya, jadi hamba Tuhan. Nggak usah minta disalami hamba Tuhan yang terkenal gini. Itu kan secara duniawi, saudara. Buat apa gitu loh. Ya kita hormati, kita hargai. Nggak bisa salaman ya sudah, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita itu nggak ditinggal Tuhan itu loh, saudara. Kita itu meninggal bukan karena pendeta kita meninggal itu nanti masuk surga itu bukan karena pendeta kita, bukan karena komunitas kita, gereja kita, denominasi gereja kita yang membuat kita masuk surga, bukan itu, saudara. Menjadi pelaku firman dan bermanfaat bagi sesama, mengasihi sesama seperti diri sendiri, itu bukti bahwa kita mengasihi Allah. Itu orang-orang yang masuk surga, gitu loh. Ayo, ibadah yang benar ya. Ibadah itu harus yang sejati. Kalau kamu mau ibadah yang sejati di hadapan Tuhan, ya berikan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Seperti korban bakaran kalau perjanjian lama ya. Hatimu masih mencabang, masih kedagingan, masih berbuat dosa, melayani Tuhan barang, pasti nggak diberkati. Ya, kemarin di survei yang ketiga kalau nggak salah itu firman Tuhan mengatakan, kamu hidup di dalam dosa, di dalam daging, di dalam gelap, di dalam kesalahan, itu kamu pasti rugi, nggak akan ada untung dan kamu tidak akan diberkati, pasti. Orang kalau hidup salah itu ya di suatu perusahaan, kalau kamu kerjaannya salah melulu pasti dipecat, saudara. Tapi di Tuhan nggak dipecat, saudara. Dienteni terus sampai sak tobate, sak kemengmu wis, dagingmu wis sak puas-puasmu ora apa-apa, kata Tuhan. Tetapi pada saat kamu minta ampun, tak ampuni. Mbok semerah apa sih, kemirci apa seputih salju, apa-apa wis dosamu tak ampuni. Ayo saudara, ibadah yang sejati di hadapan Tuhan, ya persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, dan itu akan menjamin hidupmu di dunia ini dan nanti di surga. Ya, itu firman Tuhan sendiri yang katakan, jangan tinggalkan ibadah, saudara. Dan ibadah yang benar itu adalah ibadah roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati. Lek di luar ibadah yang di luar firman Tuhan, di luar memuliakan Tuhan, rohnya ndak menyala-nyala, masih kedagingan, gak enak khotbah mau pendetoe kok ngene masih kedagingan semua, itu
bukan ibadah yang sejati, saudara. Itu bukan rohmu yang menyala-nyala, tapi dagingmu yang menyala-nyala. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu pasti sampean dadi rugi. Ya, ibadah seperti itu. Karena sampean berjalan dalam ibadah yang salah, bukan ibadah yang sesuai Tuhan inginkan. Gitu loh. Ayo gereja-gereja Tuhan, denominasi apapun bangkit. Ya, melayani Tuhan itu berdasarkan roh yang menyala-nyala, dan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan, ibadah yang sejati. Ya, ayo tubuh-tubuh Tuhan bersatu untuk memuliakan kepala kita, biar menyatu dengan kita kepala Tuhan dan memimpin tubuh kita untuk berjalan dalam kebenaran untuk kemuliaannya. Terima kasih Bapak, pada pagi hari ini luar biasa firman mengatakan supaya kita beribadah itu penting, dan anggota tubuh Tuhan saling menyatu untuk saling mendoakan, tidak saling membeda-bedakan, dan mau bersatu untuk memuliakan Engkau sebagai kepala kami di dalam ibadah, yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Pada saat roh kami yang menyala-nyala, tidak membeda-bedakan, tidak merasa kekurangan ataupun tidak menyalahkan orang lain, disitulah ibadah itu akan menjadi terasa cukup dan itu akan menyenangkan hatimu. Bawa gereja-gerejamu, bawa denominasi-denominasi gerejamu di seluruh muka bumi ini Tuhan, khususnya biarlah mereka beribadah dalam roh yang menyala-nyala dan mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya rema-rema-Mu ini terjadi atas setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini melalui channel YouTube ataupun dalam media lain atau di HP atau di apapun Tuhan, biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman yang setia kepadamu, dan roh mereka mulai pagi hari ini menyala-nyala dan menjadi berkat bagi orang banyak, dan memiliki hati yang memberi, bukan meminta-minta. Dan biarlah mujizat-Mu 5 roti dan 2 ikan itu melimpah atas kami semua yang kami doakan dan pendengar-pendengar firman ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa menjadi bagian atas setiap pendengar-pendengar firman-Mu, dan biarlah persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu menjadi bagian yang nyata dalam setiap kehidupan mereka juga. Dan biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah Bapa di surga, dengan penuh sukacita melalui pertolongan Roh Kudus-Nya. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.